Halo semuanya, kembali lagi bersama admin. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Shaolan, yakni episode 218. Di episode sebelumnya, setelah Tangshan berhasil membangkitkan ibunya, ia bergegas membawa kedua orang tuanya menuju ke sekte Hautian. Pasalnya di lokasi sumur es dan api sudah tidak lagi aman, setelah sebelumnya disusup oleh pasukan Kekaisaran Wuhun. Namun sayangnya, setelah sampai di sekte Hautian, Tang Hao sekeluarga mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari 5 tetua sekte. Yang pasalnya mereka menentang kembalinya Tang Hao. Terlebih lagi tetua ketujuh yang memiliki dendam pribadi kepadanya. Bahkan ketika Tangshan menunjukkan ketiga syarat yang dulu pernah mereka ajukan terpenuhi, hal tersebut masih saja belum cukup bagi kelima tetua untuk bisa menerima kembalinya Tang Hao. Bahkan tetua ketujuh menentang Tangshan untuk bertarung, di mana jika Tangshan sanggup untuk menahan serangannya tanpa menggunakan kekuatan roh, dia berjanji dendam antara dirinya dan Tang Hao akan terselesaikan. 好，我答应了。这么多年了，有些事总要做个了断。小子，这一锤你接好了。 Akan tetapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum pertarungan dimulai, Tang Hao mengatakan bahwa berat palu Hautian ketua ketujuh setidaknya 250 kg. Terlebih lagi, tetua ketujuh memiliki teknik klon sehingga membuat Tangshan harus menerima serangan berlipat-lipat ganda. Di awal pertarungan, tetua ketujuh langsung menggunakan wujud martial Salt untuk melakukan serangan kepada Tangshan. Namun dengan menggunakan teknik kedua dari tulang roh Erming, Tangshan mampu dengan mudahnya memblokir serangan tersebut. Menyadari serangannya tidak efisien, tetua ketujuh segera melakukan serangan kedua dengan menyatukan klon palu Hautiannya. Menghadapi serangan tersebut, Tangshan kembali memblokirnya dengan tulang roh Erming yang disebut tinju kera raksasa. Memiliki kemampuan untuk menekan udara dan merubahnya menjadi kekuatan dengan memanfaatkan pengendalian gravitasi. Juga dikatakan setara dengan kekuatan penuh Erming, yang setara dengan kemampuan ke-9 Fang Hao De Luo. Jelas saja kekalahannya tersebut membuat tetua ketujuh merasa tidak puas. Namun tetua kedua menghentikannya. Pasalnya kemampuan Tangshan saat ini tidak bisa dianggap remeh. Mendengarkan hal tersebut, tetua ketujuh akhirnya mengakui kekalahannya dan menepati janjinya untuk menghapus semua dendamnya kepada Tang Hao. Sayangnya meskipun tetua kedua merasa puas dengan kemampuan Tangshan, namun dirinya masih belum bisa untuk menerima kembalinya Tang Hao. Yang pasalnya keputusan tersebut dibuat oleh mendiang tetua sekte. Terlebih lagi bagi siapapun yang berani menentang keputusan tetua sekte akan dianggap sebagai pemberontak. Bahkan kelima tetua berhak bertindak untuk membunuhnya. Namun demi mengembalikan kehormatan ayahnya, Tangshan siap menerima segala resiko tersebut. Dan bahkan menentang kelima ketua untuk bertarung. 随我一步穿云峰。竟敢以一人之力挑战五大长老，他疯了吧？ Sebelum pertarungan, jika Tangshan berhasil mengalahkan mereka, maka dia meminta kelima tetua untuk mau mendengarkan penjelasan ayahnya.
Yang jelas saja, hal tersebut langsung disetujui oleh tetua kedua. Namun jika Tangshan kalah, dia akan memberikan hukuman atas tindakan Tangshan tersebut. Di sini Tang Xiu tidak bisa berbuat apapun, yang pasalnya masalah tersebut menyangkut otoritas sekte Hautian yang telah diputuskan oleh mendiang ayahnya saat itu. Meskipun kelima tetua kekuatannya dikatakan melebihi 6 Fang Hao Doluo Kekaisaran Wuhun, namun Tangshan tetap meminta mereka untuk mempercayakan hal tersebut kepadanya. Sehingga dia bisa mengembalikan kehormatan ayahnya dan kembali menyatukan kejayaan sekte Hautian di masa depan. Bahkan di awal pertarungan, Tangshan dengan cepat menggunakan teknik kedelapannya, yakni penghancur cermin iblis biru perak untuk mengunci kelima tetua. Namun sayangnya, kelima tetua segera merilis teknik gabungan mereka. 好强大的压力！第一次合击，锤撼天地！小三，这场比试结束了。 Di sisi lain, Qian Rensu akhirnya memulai ujian ke-8 tahap keduanya, yang dimana dia mendapatkan ilusi kembali ke masa lalunya ketika dia menyamar menjadi putra mahkota Xiu Xinghe dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pangeran kedua, sehingga posisinya sebagai putra mahkota tidak akan digantikan. Kembali lagi ke tempat Tangshan. Meskipun terluka oleh serangan gabungan 5 tetua, namun dengan menggunakan palu Hautian yang memiliki cincin roh 100.000 tahun, Tangshan berhasil memblokir serangan tersebut, yang jelas saja membuat para penonton seketika terkejut. Menyadari bahwa teknik gabungan tersebut memiliki jeda waktu untuk kembali menyerang, Tangshan bertujuan untuk mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan kembali menggunakan teknik kedelapannya yang disebut sebagai pancaran iblis harimau orka. Meskipun tetua kedua bertindak dengan cepat serta mencoba untuk memblokirnya dengan serangan terkuatnya, namun siapa sangka serangan tersebut hanya sebagai pengalihan untuk menargetkan keempat tetua lainnya. Sedangkan serangan tetua kedua, Tangshan blokir dengan Trisula Dewa Laut. Dalam pertarungan tersebut, Tangshan akhirnya menyadari kelebihan dan kekurangan dari teknik gabungan 5 tetua. Meskipun dikatakan kekuatan mereka akan bertambah, namun di sisi lain, waktu yang dibutuhkan untuk kembali menyatukan kekuatan sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri pertarungan tersebut, Tangshan akhirnya menggunakan kombinasi serangan dari 13 bentuk Trisula emas. 那就是海神三叉戟。什么？ 黄金13级仪式，无顶风波。Setelah berhasil ditekan oleh kemampuan pertama Trisula emas selama 8 detik, Tangshan melanjutkan teknik kedua yang disebut kehampaan ribuan tahun untuk langsung menghempaskan kelima tetua.
akhir pertarungan, Tang San merilis kemampuan tulang lengan kanan Daming untuk kembali menahan gerakan kelima tetua selama 10 detik. Dijelaskan dalam tekanan tersebut, segala jenis kemampuan roh dan teknik roh akan terkunci bahkan sampai 10 kali lipat. Akhirnya dengan pertarungan singkat, Tang San kembali berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun kekalahan kelima tetua bisa menjadi pukulan besar bagi mereka, namun Tang Xiu beranggapan kelima tetua akan segera menerima hal tersebut. Pasalnya, memiliki seorang penerus sekte yang sangat berbakat juga harapan mereka selama ini. Kemudian Tang San menjelaskan meskipun sikapnya lancang, namun dia memiliki perintah dari seseorang. Dan kemudian menunjukkan sebuah token yang dia peroleh dari Tang Chen kemarin. Nah guys, itulah alur cerita Donghua Soulan episode 218. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Saya Ferdi, izin undur diri dan see you next time.